Shalom, puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang masih memberi kita kesempatan untuk memasuki masa Paskah dan masa Pentakosta tahun 2020 ini. Kini, kita sudah akan memasuki minggu kedua dalam kegiatan MP-MP. Di dalam persekutuan doa yang kedua nanti, kita akan bersama-sama merenungkan tema Jalani Hidup Baru yang berlandaskan pada firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 21. Marilah kita tetap percaya akan pertolongan Roh Kudus setelah pertobatan kita karena terpisah dari Allah. Benarkah kita terpisah dari Allah? Begini, pada awal penciptaan, Allah menciptakan manusia berdasarkan rupanya sendiri. Manusia merupakan wujud rupa Allah. Jika kita baca 1 Yohanes 4 ayat 8, di sana dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Maka kita dapat simpulkan bahwa wujud rupa Allah adalah kasih. Oleh karena itu, maka kasih merupakan satu-satunya prinsip dalam semua bentuk tindakan, perkataan, maupun pikiran manusia. Namun, pada kenyataannya, manusia melanggar perintah Allah dengan memakan buah terlarang atas bujukan iblis. Karena ketidaktaatan dan sikap perlawanannya terhadap Allah, manusia dipisahkan dari Allah. Rupa Allah yang semula ada, lalu musnah dan lenyap, dan berubah menjadi kasih duniawi. Itulah yang membuat setiap manusia yang lahir ke dunia memiliki rupa iblis dalam bentuk kesombongan dan kehendak pribadi. Itulah status kita di hadapan Allah. Lalu, bagaimana kita dapat memperoleh kembali status awal kita sebagai rupa Allah? Bagaimana dosa kita diampuni? Tuhan Yesus berfirman di dalam Yohanes 3 ayat 7. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Kita dilahirkan dalam dosa dan terpisah dari Allah. Oleh sebab itu, kita harus dilahirkan kembali secara rohani oleh Roh Allah. Ketika seseorang bertobat dan menyesali segala dosanya, ketika seseorang percaya dan menerima Yesus Kristus secara pribadi, saat itulah Roh Allah sedang bekerja atas dirinya. Hatinya dipenuhi Roh Kudus, sehingga apa yang dipikirkannya, apa yang dilakukannya, dan apa yang diinginkannya selaras dengan kehendak Allah. Pertobatan yang sungguh-sungguh memulihkan status awal kita sebagai wujud rupa Allah. Pertobatan merupakan proses kelahiran kembali. Akan tetapi, kelahiran kembali tidak cukup. Seperti seorang bayi yang dilahirkan secara fisik, ia juga harus bertumbuh secara fisik. Demikian juga kita, setelah dilahirkan kembali secara rohani oleh Roh Allah, kita juga harus bertumbuh secara iman untuk dapat menjalani hidup baru dengan sungguh. Oleh karena itu, tetaplah percaya akan pertolongan Roh Kudus, karena kelahiran kembali adalah karya Allah. Berkat yang melimpah diberikan
Selamat berPD. Tuhan memberkati.